Nama Tuhan, Salam, selamat pagi. Berjumpa lagi kita pada hari ini di ibadah raya. Terkhusus pada pagi hari ini adalah hari raya memperingati di mana pada hari ini kebangkitan Tuhan Yesus. Kami segenap pelayan Tuhan pada pagi hari yang melayani mengucapkan selamat hari Paskah. Ya, biarlah kiranya pengorbanan Tuhan Yesus pada saat ini benar-benar berkenan di hadapan kita, dan pengorbanannya biarlah jangan kita sia-siakan. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara, ya, kita ditebus dan kita wajib bersukacita atas pengorbanan Yesus di kayu salib. Baiklah, puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Ya, siapkan hati dan pikiran saudara terkhusus untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, sebelum mulai ibadah kita angkat pujian bersama-sama. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus. Mari datang pada hari ini, hampiri kehadiran Tuhan Yesus dimanapun saya dan saudara berada pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan pada pagi hari ini hanya bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus yang besar di kayu salib. Dia mati bagi saya dan saudara. Darahnya tercurah untuk menebus saya dan saudara. Bulir-bulirnya menyembuhkan saya dan saudara. Haleluya. Mari angkat hati saudara di hadapan Tuhan. Mari angkat hati untuk berjumpa dengan hadirat Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Katakan kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu. Katakan kami bersyukur Tuhan atas kematian-Mu di kayu salib. Hari ini Engkau telah hidup, bangkit, membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur bisa kami angkat ke hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang ajaib. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih
akan mengiyakan pengorbanan-Mu Tuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan oleh kuasa darah-Mu. Segala masalah pergumulan kami jawaban daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Allah yang perkasa, hanya Engkau Allah yang ajaib, hanya Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami pada saat hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu di mana pada hari ini kembali kami melakukan ibadah ya Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberkati kami, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang telah menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa juga memberkati mereka dari tempat yang maha tinggi. Apapun menjadi kerinduan kami anak-anak-Mu, dimanapun kami berada pada siang hari ini, kami mau hadir, kami mau berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Layakan kami, kuduskan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, seluruh umat Tuhan terkhusus jemaat gereja ekumene. Biarlah Engkau senantiasa pelihara jaga kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, terlebih berikan kami waktu kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, walaupun keadaan saat ini yang menjauhkan kami dari persekutuan-persekutuan ibadah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya semua itu tidak membatasi kami untuk berjumpa dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan, dari tempat yang maha tinggi Engkau memberikan kami kesehatian untuk kami datang beribadah pada pagi hari ini. Tutup bungkus ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan dengan kuasa darah Kristus. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami yang ambil bagian di dalam pelayanan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Biarlah ya Tuhan ibadah kami ini senantiasa Engkau yang ambil alih, Engkau yang menjaga pagar bentengi kami, sehingga ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita telah menang. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Hari Jumat kemarin kita telah melaksanakan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, dan pada hari ini kita juga memperingati Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit dalam hati saya dan saudara. Kita angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Segala setan, haleluya, 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 dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, ya ini. Kepada hambanya kami persilakan. Haleluya, ya ini. Oh, Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Kita mau dengar firman Tuhan. Berita yang akan membangkitkan iman kita, berita yang akan menguatkan kita, berita yang akan menghibur kita. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit.
Haleluya, Dia hidup. Haleluya, tiada Roh Kudus turun. Oh, haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah bangkit, Engkau telah hidup, dan Engkau telah naik. 2000 tahun yang lalu Tuhan, hari ini kami memperingatinya. Kami mau hidup dalam kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam kehidupan Tuhan. Kami mau hidup berserah ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau hidup dalam firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan, yang akan membawa kami Tuhan berjalan bersama dengan Engkau, yang akan menjadi dasar bagi iman kami, yang akan menjadi dasar bagi hidup kami, untuk kami senantiasa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, semua umat-Mu yang merayakan, memperingati hari kebangkitan Tuhan, biarlah Bapak ini bukan sekedar seremonial saja Tuhan kami lakukan, tetapi kami benar-benar mau hidup dalam kehidupan Tuhan. Kami benar-benar sekali lagi Tuhan mau hidup dalam kebangkitan-Mu Tuhan, membawa sinar teladan daripada Tuhan dalam kehidupan kami, membawa kedamaian daripada Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami Tuhan benar-benar berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, ketika Engkau datang kedua kali kelak dari sorga, kami rindu terangkat bersama dengan Engkau dalam sorga Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ia senantiasa Tuhan bersyukur atas pengetahuan yang Tuhan telah berikan. Kesempatan ini Tuhan kami pakai untuk melayani semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan penuh roh kuasa daripada Tuhan, sehingga firman yang disampaikan dapat menguatkan setiap kami yang mendengarkan saat ini Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Bapa, besar Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Puji Tuhan. Selamat Paskah kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita semua. Yesus sudah bangkit. Yesus menang mengalahkan maut. Tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita ragukan, karena Yesus bangkit. Dia sanggup melakukan banyak perkara di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Puji Tuhan. Injil Yohanes ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Saya akan perkatakan, saya akan bacakan bagi kita semua. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan. Kita membaca ayat ini. Ya, ayat terakhir dari perikop. Yesus menampakkan diri kepada Maria. Haleluya. Maria begitu bersemangat ketika dia menyampaikan kepada rekan-rekannya, murid-murid daripada Tuhan Yesus,
Aku telah melihat Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti penuh semangat. Hidupnya pasti seru. Kalau kita mau membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, dari ayat yang ke-11 kita membaca di situ bagaimana kondisi dan keadaan daripada Maria. Ya. Maria sebelumnya adalah orang yang dalam keadaan sedih. Boleh dikatakan juga dia kecewa. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, keadaan itu berubah. Haleluya. Paskah adalah perubahan. Paskah adalah perubahan yang radikal. Sebagai orang yang percaya, kita harus ada di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, katakan di situ, siapa yang ada di dalam Kristus, mereka adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada perubahan ketika kita berjumpa dengan Yesus. Yang dulunya suka merokok, berubah tidak merokok. Yang dulunya pelit, berubah menjadi seorang yang murah hati. Seperti halnya Sakeus. Dia memeras, tetapi ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kasih Allah yang luar biasa. Tuhan rubah dia, sehingga dia katakan, di dalam Injil Lukas kita bisa baca tentang kisah daripada Sakeus. Apa yang sudah dia buat kerugian kepada siapa saja akan dikembalikan 4 kali lipat. Orang yang suka berzina, dia mencintai hidup kudus. Perempuan Samaria, ketika dia berjumpa dengan Yesus di sumur, Tuhan rubah dia sehingga dia menjadi seorang saksi yang membawa banyak orang datang kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13, di situ dikatakan, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria seorang pribadi yang percaya dan mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu dia ke kubur. Dia dalam kondisi sedih. Dia syok karena Yesus begitu cepat pergi meninggalkan dia. Maria seolah-olah lupa bahwa Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga dia akan kembali bangkit. Tapi intinya dari ayat-ayat yang kita baca di sini, di dalam Yohanes pasal 20 dari ayat 11 sampai yang ke-18, intinya adalah Maria ingin bertemu dengan Yesus. Dan Maria tidak berdiam. Maria berusaha, ada tindakan yang dia lakukan. Dia pergi ke kubur untuk mendapati Yesus di sana. Dan dari usaha yang dilakukan oleh Maria, dia mendapatkan hasil. Sekalipun ketika dia menerima berita ini pada awalnya dia tidak percaya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan dapat sesuatu. Bagaimana 1 Korintus pasal 2 ayat 9 katakan, segala sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pada waktu Yesus berjumpa dengan Maria, Maria tidak mengenali Yesus karena dia masih dalam perasaan sedih. Padahal waktu itu Yesus sudah bangkit. Yesus menang mutlak. Kuasa iblis dikalahkan. Yang membuat Maria tidak langsung mengenali Yesus karena dia diliputi oleh kesedihan. Banyak kali kita juga ketika pikiran dan hati kita terlalu dipenuhi dengan kesedihan, terlalu dipenuhi dengan ketakutan, kita tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa melihat Yesus ada dekat dengan kita. Yesus sudah bangkit. Kita menang mutlak. Kuasa iblis dikalahkan.
Di tengah ketidaknyamanan dalam hidup, Yesus mau menolong kita. Apalagi dalam keadaan hari-hari ini yang kita jumpai, keadaan yang serba tidak pasti, kesulitan terjadi di mana-mana. Kenyamanan tidak, di tengah ketidaknyamanan dalam hidup ini, Yesus yang bangkit, dia mau menolong kita. Dia mau bersuara, dia mau berfirman. Sebab firman yang kita dengar itu akan membangkitkan iman kita. Sebab firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran karena firman Kristus. Seolah-olah tidak ada jalan, tapi di saat itulah ketika kita memandang hanya kepada Yesus yang sudah bangkit, kita akan mendapatkan jalan, karena Yesus adalah jalan itu sendiri. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Haleluya. Yesus bangkit. Dia menang mutlak bagi kita yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan, gereja ekumene, biar kita mau percaya sungguh bahwa Yesus sudah bangkit. Dia memberi kita kemenangan. Janjinya yang mengatakan bahwa kita adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dosa kita diselesaikan. Segala sesuatu diselesaikan oleh Yesus ketika kita mau datang kepadanya. Kebangkitan adalah era kemenangan bersama dengan Yesus. Jadi kita tidak perlu takut. Apapun keadaan yang terjadi hari-hari ini di tengah dunia ini, kita tidak perlu takut. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kita. Di dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-16 dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Maria masih belum percaya, tetapi dalam ayat ke-16 kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ketika Maria mendengar namanya disebut, namanya dipanggil, Maria, baru di situ mata Maria terbuka dan dia mengenali Yesus yang sudah bangkit pada waktu itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Maria mendengar namanya dipanggil, timbul satu sukacita, timbul satu semangat yang baru di dalam kehidupannya. Haleluya. Berita kebangkitan adalah berita sukacita bagi yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Berita sukacita melebihi daripada broken heart kita, rasa kesusahan kita. Berita kebangkitan melebihi berita ketakutan yang diteror, yang dilancarkan oleh kuasa kegelapan. Sebab kuasa kegelapan sudah dikalahkan di atas kayu salib. Haleluya. Kondisi yang seringkali membuat kita takut, tetapi hari ini berita kebangkitan menghiburkan kita. Karena dia hidup, dia pasti menolong kita. Karena dia hidup, dia pasti menyatakan kuasa pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kebangkitan adalah kesempatan yang terbuka bagi kita yang mengasihi dia. Kesempatan yang terbuka bagi kita yang mengasihi dia. Pertanyaannya, apakah saudara semua yang menyaksikan, yang mendengarkan, saudara mengasihi Tuhan? Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita responi apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Berita kebangkitan adalah kesempatan karena Yesus sudah bangkit. Ini merupakan kesempatan yang terbuka bagi kita yang mengasihi Tuhan. Mungkin hari ini sepertinya belum beruntung, tapi belum tentu besok-besok. Hari ini rasanya mungkin kita belum beruntung.
belum tentu besok-besok. Artinya apa saudara? Selalu ada kesempatan. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita mau berputus asa. Sebab Yesus hidup. Yesus menang. Dia menjadi pengantara bagi saya dan saudara. Dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Dia menjadi pengantara bagi saya dan saudara. Tak ada yang perlu kita takutkan hari-hari ini. Karena Yesus hidup, Dia bisa lakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita tahu bahwa apa yang Yesus akan lakukan dalam hidup kita adalah sesuatu yang terbaik. Apa yang akan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang buruk. Hari-hari ini keadaan yang seringkali mau melemahkan kita, yang mau membuat kita takut, membuat kita tawar hati. Tapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan tawar hati. Karena ketika kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Ingat baik, dalam situasi dan kondisi hari-hari ini, Yesus sudah bangkit. Dan biar kita mau lebih serius lagi mengejar Tuhan di hari-hari ini. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan kan, ketika kita lebih dekat dengan Tuhan, ada ketenangan yang luar biasa. Tuhan akan mampukan kita untuk melewati semua. Karena Dia Allah yang hidup. Dia akan memampukan kita untuk melewati semua ini. Tak perlu takut, tak perlu bimbang, tak perlu ragu. Tetap pegang firman Tuhan. Maria ketika dia mendengar suara yang keluar dari Yesus memanggil namanya Maria. Hari ini pun suara Tuhan mau bersuara bagi kita. Dia mau memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dia mau datang dengan suaranya yang menguatkan kita, yang membangkitkan kita, supaya kita lebih semangat di hari-hari ini. Lebih semangat mencari Tuhan, sekalipun keadaan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja. Haleluya. Suara firman yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi bagian kita semua. Kebangkitan adalah berita sukacita. Kebangkitan adalah satu kesempatan di mana kita akan melewati hari-hari yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut, sebab Yesus hidup. Ada hari esok bagi kita semua. Kita akan menyanyikan satu pujian yang berkata, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Berita kebangkitan Yesus adalah berita sukacita. Ketika Yesus datang kepada murid-murid, menyatakan bahwa Dia sudah melihat Tuhan. Murid-muridnya yang lain merasakan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Berita kebangkitan adalah berita sukacita. Sukacita adalah kelengkapan daripada keselamatan. Sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kita. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, selalu ada harapan. Haleluya, puji Tuhan. Harapan bahwa Dia pasti menolong kita. Harapan bahwa Dia pasti menyertai kita. Harapan bahwa Dia pasti melindungi kita dari situasi dunia yang semakin jahat ini. Sebab Dia hidup, sebab Yesus hidup, Dia bisa lakukan itu bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Yakini akan hal ini, bahwa Yesus hidup. Haleluya. Kemenangannya mutlak, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yesus hidup mengalahkan maut. Haleluya. Dan kemenangan yang Yesus kerjakan itu menjadi bagian kita yang percaya kepadanya.
Haleluya. 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 Biar kita lebih semangat di hari-hari ini. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Haleluya. Kalau dia mati, dia tidak dapat berbuat apa-apa bagi kita. Tapi karena dia hidup, setiap janjinya akan terjadi dalam hidup kita. Karena dia Allah yang hidup, dia akan mengerjakan itu di dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Di tengah-tengah ketidaknyamanan dalam hidup ini, di tengah-tengah kesulitan dalam hidup ini, di tengah-tengah kesusahan dalam hidup ini, hari ini berita firman Allah, Yesus sudah bangkit dan dia menang. Haleluya. Dia bukan hanya bangkit, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Karena dia hidup, dia pasti menolong kita. Karena dia hidup, dia pasti menjaga kita. Karena dia hidup, dia pasti melindungi kita. Karena dia hidup, dia menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan bagiku dan bagiku. Haleluya. Tak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup ini. Karena Allah kita Allah hidup, Allah yang berjanji, dia yang pasti akan menepati dalam hidup kita. Kalau ada yang merasa lemah hari-hari ini, merasa sendiri, merasa kecewa, datang kepada Yesus. Haleluya. Dia Allah yang hidup, dia akan memulihkan hatimu. Haleluya. Dia akan menguatkanmu kembali. Oh, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup,
berterima kasih kepadamu, karena kami adalah milik kepunyaanmu. Engkau Allah yang hidup, Allah yang pasti menjamin kehidupan kami, dan kami hanya menserahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dunia boleh ada dalam ketidakpastian, dunia hari-hari ini boleh membuat kami takut Tuhan, tetapi kami punya kepastian di dalam Engkau. Engkau Allah sudah bangkit bagi kami. Engkau menang mutlak, mengalahkan kuasa kegelapan. Engkau menang mutlak, mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami. Oleh sebab itu kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan. Haleluya. Kalau ada jemaat Tuhan gereja Ikumene, bahkan siapapun yang menyaksikan kami beribadah kepada Tuhan saat ini, haleluya, mereka yang berada dalam keadaan lemah, yang berada dalam keadaan bimbang, ya Tuhan, hari ini dari tempat ini kami berdoa, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika kami berdoa dari tempat ini, Engkau menjamah setiap telinga, mata yang menyaksikan kami saat ini. Yang lemah Engkau kuatkan dalam nama Yesus Kristus. Yang bimbang Engkau bertetapkan, tambahkan iman dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan, karena Yesus hidup. Engkau sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Orang mati saja Engkau bangkitkan, ya Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau, karena Engkau Allah kami yang hidup, yang mampu, bahkan lebih daripada mampu untuk melakukan perkara yang besar. Terima kasih banyak Tuhan. Kami terima dengan iman hal-hal yang besar yang akan terjadi atas hidup kami hari-hari ini. Engkau menguatkan dan meneguhkan kami hari ini bahwa Yesus sudah bangkit. Berita kebangkitan adalah berita sukacita yang membangkitkan kekuatan kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau sudah bangkit. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Haleluya. Ketika kami berjuang di dalam melayani Engkau, itu tidak sia-sia, karena Engkau perhitungkan itu semua, ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Firman-Mu sudah berhenti, haleluya, disampaikan oleh hamba-Mu. Tapi biar Roh Kudus yang bekerja lebih lagi, membawa setiap telinga yang mendengar, untuk mereka mengerti dan memahami maksud Allah di dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan, kami dibaharukan kembali pada hari di mana kami memperingati hari kebangkitan-Mu satu. Kuasa kebangkitan, yaitu kuasa Roh Kudus, menjadi bagian kami. Haleluya. Penuhkan kami dengan kuasa dari tempat kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami terima seluruh berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Nyanyikan pujian Doa Yabes. Glory bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemenangan menjadi bagian kami, dan berkat Allah menjadi bagian kami semua umat Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
pergantianmu dan perburuan daerahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih sayang, kecintaan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh pengentaran kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.